Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risma Ristianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia melaporkan untuk program Civic Journalism. Pemirsa, dalam beberapa minggu terakhir, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir besar yang membawa dampak kerusakan luas serta mengguncang kehidupan ribuan warga. Curah hujan yang turun hampir tanpa henti membuat volume air di sungai-sungai besar meningkat drastis. Air meluap keluar dari bantaran sungai, mengenangi pemukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Sebagian wilayah terendam begitu cepat sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Banjir yang mengalir deras bahkan menyapu apapun yang dilewatinya. Pemirsa, yang membuat banjir kali ini semakin parah adalah banyaknya batang kayu yang ikut terbawa arus. Kayu-kayu ini bukan datang dari hilir, tetapi dari hulu sungai dan kawasan perbukitan yang seharusnya dipenuhi pepohonan. Penggundulan hutan, penebangan liar, dan pembukaan lahan tanpa pengawasan menyebabkan tidak adanya lagi akar yang mampu menahan tanah dan air. Akibatnya, ketika hujan deras turun, bukan hanya air yang bergerak tetapi juga lumpur dan kayu besar yang menghantam pemukiman. Arus banjir yang kuat juga merusak infrastruktur. Beberapa jembatan patah, sebagian kembali hanyut, dan sebagian lagi tidak bisa dilintasi karena tertutup material kayu dan lumpur. Jembatan yang putus ini membuat sejumlah daerah terisolasi. Akses pengiriman bantuan menjadi terhambat dan warga terpaksa menunggu tim penyelamat membuka jalur alternatif. Tidak hanya jembatan, jalanan pun rusak parah. Tumpukan lumpur setinggi lutut, tanah yang ambles, dan material kayu yang berserakan membuat kendaraan tidak dapat melintas. Kondisi ini menyulitkan proses evakuasi dan penyaluran logistik. Petugas dan relawan bekerja siang malam membuka jalur, memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak. Namun, dalam situasi sulit ini, pemirsa, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama bagi masyarakat. Warga turun bersama-sama membersihkan rumah, mengangkat lumpur, dan memotong kayu-kayu besar yang menghalangi jalan. Di tengah keterbatasan, mereka saling membantu tanpa menunggu instruksi. Inilah bukti bahwa solidaritas sosial di Indonesia masih terus hidup dan menjadi pondasi ketika bencana datang. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Relawan, organisasi kemanusiaan, komunitas, hingga warga dari daerah sekitar ikut mengirimkan makanan, pakaian, selimut, dan air bersih. Di posko pengungsian, para perempuan, anak-anak, dan lansia mendapatkan perhatian khusus agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Meskipun masih banyak kekurangan, upaya bersama ini memberi harapan bahwa masyarakat tidak dibiarkan sendiri menghadapi musibah. Bencana ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi cermin dari kerusakan lingkungan yang semakin serius. Ketika hutan hilang, air kehilangan tempat untuk meresap. Ketika pepohonan ditebang, tidak ada lagi yang menahan tanah. Dan ketika alam dirusak, manusialah yang akhirnya menerima akibatnya. Pemirsa, musibah ini menjadi peringatan keras bahwa menjaga lingkungan bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Semoga bencana ini semakin membuka mata kita semua untuk lebih peduli terhadap hutan dan sungai kita. Dan semoga saudara-saudara kita di Sumatera diberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Saya Risma Ristianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, melaporkan melalui program Civic Journalism. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.